93,7 Gama FM, terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini dan senang sekali hari ini kita kembali jumpa untuk program parlemen kita dan seperti biasanya saya Ida Fahri menghadirkan narasumber, tentu saja orang-orang yang kami undang ini, sosok yang kami undang ini menjadi wakil kita di DPRD Kota Makassar. Hari ini senang sekali, saya sudah kedatangan adinda saya Ari Ashari Ilham dari Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang, Dinda. Waalaikumsalam. Ya, ya, Gimana, sehat? alhamdulillah. Oke, ini begitu banyak kesibukan ya. Sejak kemarin-kemarin kita sudah coba untuk bisa mengundang, tapi karena kesibukan begitu banyak, akhirnya hari ini waktu yang bisa kemudian mendengarkan seperti apa nanti paparan yang disampaikan oleh Dinda saya ini dalam program parlemen kita. Dan tema kita hari ini adalah komitmen dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Nah, Anda penonton channel YouTube kami di Media Kreatif Official juga tentu juga dengan percakapan saya, ngobrol-ngobrol santai saya untuk saat ini nanti akan menambah referensi Anda bagaimana dengan kondisi pariwisata kita di Kota Makassar. Oke, saya mengawali dulu nih dengan kesibukan belakangan ini. Tadi off air sempat juga menyampaikan bahwa setelah ini akan langsung ke Polmas ya. Iya. Oke, dengan beragam kegiatan juga di sana. Bisa sedikit disampaikan nih, Dinda, apa saja yang dilakukan belakangan ini? Ya, jadi memang kita agak disibukkan Mhm. karena beberapa bulan kemarin kan disibukkan dengan untuk bagaimana Iya. menghadapi pileg ya, Mhm. sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bukan tertinggal Iya. tetapi agak tertunda sehingga setelah pemilihan ini ya kami sebagai wakil rakyat ya harus mengejar Mhm. ketertinggalan pelayanan kami kepada masyarakat sehingga Mhm. memang setelah pasca pileg Mhm. kami kembali untuk bagaimana sibuk-sibuk mengurusi untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat. Ya memang kalau ingin terjun di dunia seperti ini ya memang sudah harus menyiapkan diri ya. Betul kan? Waktu, tenaga, ini memang untuk masyarakat karena wakil-wakil kita Wakil di rakyat. DPRD. Betul. Oke, berbicara tentang pariwisata di Kota Makassar. Ini kalau secara umum kan masyarakat banyak melihat bahwa potensi pariwisata lebih banyak sepertinya dengan event-event yang diadakan di Kota Makassar. Kalau untuk alam, misalnya potensi pariwisata ini di mana saja selain kawasan Tanjung Merdeka itu di mana nih? Bisa sedikit menginformasikan? Iya, Mhm. jadi begini Kak, Iya. saya sebenarnya juga agak konsen mengurus Mhm. terkait pariwisata di Kota Makassar karena bagaimana kita melihat bahwa selama ini Mhm. Kota Makassar itu hanya dijadikan kota transit Iya. untuk bagaimana para apa namanya penikmat wisata Mhm. itu datang ke Sulsel, kemudian Makassar hanya jadi tempat transit untuk Mhm. mereka misalnya pergi ke Toraja, Iya. pergi ke Malino, kemudian pergi ke Bulukumba dan Mhm. sebagainya untuk menikmati potensi wisata yang ada. Tetapi sebenarnya Makassar ini kalau kita urus dengan baik, Iya. kita tidak kalah Ji sebenarnya potensi wisata lautnya Mhm. dengan mohon maaf di Kabupaten Bulukumba, Selayar dan sebagainya. Kita punya banyak pulau-pulau yang bisa kita kunjungi yang sebenarnya kalau ini kita jual atau kita Mhm. publikasi dengan baik Iya. dan kita buat sarananya yang baik, ini akan menjadi potensi tujuan wisata utama Mhm. dengan yang saya katakan tadi bukan tempat transit Iya. saja sehingga Mhm. memang pemerintah Kota Makassar harus lebih fokus lagi, lebih konsen lagi untuk bagaimana meningkatkan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Makassar. Kita punya pulau yang banyak, Mhm. kita punya pesisir pantai yang bagus, ada tempat-tempat wisata peninggalan Belanda dan Mhm. sebagainya sehingga memang kita berharap bahwa pemerintah kota memberikan apa namanya anggaran yang lebih untuk Mhm. bagaimana dinas pariwisata ini bisa bekerja dengan maksimal. Mhm. Sebagai mitra dari Komisi B kan adalah termasuk salah satunya adalah Dinas Pariwisata. Betul. Tentu saja
kerjasama ini sangat dibutuhkan dari, pihak pemerintahan, legislatif, dan juga masyarakat di Iya, dalamnya ini akan turut membantu. Sampai hari ini kan, tentu saja sudah ada program-program yang kemudian disampaikan oleh Dinas Pariwisata. Pada saat, Rakosos kemarin iya, ya tentu sudah, ada hal yang disampaikan dan mungkin sudah kemudian, ada hal yang mendapat, kritikan ataupun masukan pada saat Monef kemarin. iya, Nah ini kan tentu kalau kita, ketahui bahwa, kegiatan Monef ini adalah memang, melihat sampai sejauh mana program-program, prioritas dari satu SKPD berjalan dan ketika ada hambatan ini, bisa mengkonsultasikan ya dengan teman-teman betul, di DPRD. betul, Kak. Seperti apa untuk hal ini? Iya, kalau secara, apa namanya, secara pribadi saya, Kak, ya, saya Iya, sebenarnya banyak mengkritik terkait terlalu banyaknya kegiatan-kegiatan event yang mmm, dibuat iya, di Kota Makassar. Kalau event ini kan sifatnya, hari itu dibikin, hari mhm, itu selesai. mhm, Nah, sebenarnya kami berharap bahwa, Dinas Pariwisata ini bisa fokus untuk mhm, memperbaiki atau membangun destinasi wisata mhm, dengan anggaran yang misalnya dipakai untuk event, itu mhm, kan sekali kegiatan habis. habis ya, Tapi pada saat, anggaran ini dibuat untuk memperbaiki, destinasi wisata yang ada atau membuat destinasi baru, mmm, itu kan bisa berkelanjutan, mhm, Kak, dan ini bisa menjadi, pendapatan daerah yang berkelanjutan. iya, Sehingga di setiap Monef saya selalu mengatakan bahwa berhenti dulu bikin event, kegiatan-kegiatan event, iya, kita fokus untuk, memperbaiki destinasi yang ada, bahkan untuk, apa namanya, menciptakan destinasi baru yang ada mhm, di Kota Makassar. Banyak pulau kita yang mhm, potensi wisatanya bagus. iya, Ada Pulau Kodingaring yang belum tersentuh sama sekali, mhm, tetapi itu pada saat dijual, para, diver, yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, mmm, itu pasti akan melirik. Di mmm, situ kita kaya, di situ ada, terumbu karang yang bagus, kemudian ada, hiu tutul yang sangat besar, pada iya, saat kita nyelam, kita bisa ketemu dengan semua itu. mhm, Kenapa kita tidak, fokus untuk menyelesaikan satu, objek wisata, kemudian mhm, kita pindah membangun yang mhm, lain, kemudian yang lain. Karena saya katakan tadi bahwa kalau cuman membuat event-event saja, ya I.O juga bisa kayak dan mhm, betul, berkemudian, mhm. seperti itu. Artinya, event-event yang dibuat, selama ini seperti misalnya F8, ini kan satu event tahunan yang memang, bisa dikatakan, terlihat memang gaungnya cukup besar juga dan masuk dalam kalender pariwisata begitu ya. Ini juga seperti itu kesannya? Ya, kalau, F8 ini kan sudah beberapa kali dilakukan Kak Iya, ya, bukan cuman, tahun kemarin saja. Kemudian yang saya pertanyakan adalah, apa dampak mmm, setelah dilakukan F8? Ini kan, undangannya mendunia, iya, kemudian bolehlah sekali-sekali kita dibukakan bahwa setelah F8 dilakukan, ada mmm, investasi ini, karena kita melihat bahwa, anggaran yang digunakan itu kan tidak sedikit, iya, sehingga kita mau perbandingkan. mhm, Apabila dilakukan F8, kemudian, manfaatnya apa untuk mhm, warga Kota Makassar, kemudian pada saat kita memperbaiki atau membangun satu objek wisata, itu akan lebih jelas lebih gitu, jelas kan, apa manfaatnya. manfaatnya. Iya, Nah, ini sudah ada dialog yang disampaikan bahwa mungkin lebih bagus untuk destinasi wisata ini infrastrukturnya diperbaiki, betul. kemudian mungkin ada potensi destinasi wisata yang, belum terlirik begitu ya, ini kemudian bisa dikembangkan. Bagaimana setelah ada dialog ini dengan, instansi terkait, mitra dari Komisi B dalam hal ini? Iya. Jadi, alhamdulillah dengan kepala dinas yang baru, Iya, Pak Ron itu komunikasi saya sangat bagus. mhm, Saya bahkan sering mengatakan bahwa, "Berapa nih kepala dinas ini yang paling top?" mmm, Saya berharap iya, bahwa di kepemimpinan beliau, pariwisata di Kota Makassar bisa jauh lebih baik, dan ini sekarang kita sudah bisa lihat kaidah mhm, sebenarnya. iya, Kemarin itu kalau kita mau lihat bahwa orang Makassar itu kalau mau mandi-mandi di laut lebih pilih ke apa namanya, ke Takalar, ke Takalar, Barombong dan sebagainya. mhm, Kenapa? Karena pantai di sepanjang Tanjung Bunga itu tidak pernah diurus dengan baik. mhm, Tetapi alhamdulillah saya melihat bahwa fokus Pak Kadis sekarang ini sudah mulai, memberikan perhatian kepada KSW. mhm, KSW adalah kelompok sadar wisata, mhm, sehingga mereka memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang ada di situ dalam bentuk, pelatihan-pelatihan untuk mmm, melayani, iya. kemudian diberikan bantuan gazebo, kemudian ada Mhm, menara pantau untuk menjaga keamanan iya orang yang betul, sedang mhm, berenang, mhm, dan juga kita sudah bisa melihat bahwa kalau kita ke Pantai Biru sekarang Kak Ida, itu mhm, mirip-mirip nih di Bali.
Iya. Ada mie beanbag-beanbag-nya, ada Mhm. mie payung-payung, pantainya dan Iya. sebagainya. Mhm. Inilah yang sebenarnya kami harapkan bahwa ini tidak hanya berhenti di Pantai Biru saja, tetapi kan ada namanya Pantai Engi Mamiri, Iya. ada Tanjung Bayam, Iya. kemudian ada, Pantai Layar Putih dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan. Mhm mhm. Karena pada saat ini, dikelola dengan baik, otomatis, pengunjungnya juga akan Nyaman di lebih sana, banyak, betul. akan merasa nyaman dan sebagainya. Ini kan menghidupkan perekonomian untuk Mhm. warga di pesisir juga. Karena Betul. sayang sekali Kak warga di pesisir itu lebih banyak yang bekerja sebagai, buruh harian lepas, Mhm. kemudian banyak yang menjadi, sebenarnya tidak terlalu produktif lah. Iya. Tetapi kan seharusnya mereka ini bisa mendapatkan penghasilan dari, kekayaan alam yang Mhm. mereka punya. Kalau ini dikelola dengan baik, Mhm. insya Allah bukan hanya mereka yang, tercipta lapangan kerjanya, tetapi bisa menyerap tenaga kerja dari Betul. luar, Mhm. seperti itu. Dan, memang kita berharap bahwa destinasi wisata ini berkembang dengan, baik, Iya, agar, wisatawan, jangankan lokal ya, mancanegara ini akan melirik untuk minta diantar. betul, Saya saja kadang-kadang bingung kalau ada keluarga yang datang mau bawa ke mana kalau di setuju, Makassar. Tapi selalu saja mereka yang belum pernah datang, teman-teman juga yang belum pernah ke Makassar pasti bertanya, "Pantai Losari itu di mana?" betul, Minta diantar ke sana. Nah, kalau kita lihat juga pengelolaan Pantai Losari juga sudah bisa dikatakan profesional ya, artinya sudah bisa. Nah, termasuk destinasi wisata yang disampaikan, Adinda tadi bahwa memang sudah, seharusnya mendapatkan perhatian, jangan, hanya pada event-event saja, tapi potensi wisata yang ada. Berbarengan dengan itu kan SDM juga harus, tentu mumpuni ya. betul, Kalau dikatakan, bagaimana kita ingin menjual, satu, tempat destinasi wisata kalau kemudian pengunjungnya tidak aman, tidak nyaman seperti tadi bahwa memang ada bisa dikatakan polisi pantai. betul. Nah, seperti apa kalau kemudian Dinas Pariwisata dengan dialognya ini, mengutamakan juga keamanan, keselamatan dari pengunjung? Iya, sebelum, saya lupa Kak, Mhm. menarik Kak Ida tadi bahas terkait Pantai Losari. Iya, Pantai Losari ini kan sebenarnya ikon kota betul. Makassar. Mhm. Setiap orang mengatakan bahwa Makassar orang selalu mengatakan bahwa Pantai Pantai Losari. Losari. Nah sekarang pada saat kita membawa orang ke Pantai Losari, kita hanya, membawa untuk dia datang, Iya. "Oh ini ya Pantai Iya, Losari." Ternyata hanya pantai saja, pandai tidak sih. ada, apa namanya, tidak ada tempat untuk kita duduk-duduk, kemudian Mmm. untuk kita, makan, apa namanya, tidak ada suasana yang menarik di Pantai Losari. Sehingga yang saya harus katakan di sini bahwa bagaimana tugas Dinas Pariwisata untuk menyulap Pantai Losari yang tadinya hanya sebagai tempat untuk datang lihat sunset, tetapi Mhm. nantinya bisa menjadi tempat nongkrong anak-anak muda di Kota Makassar, mungkinkah Mhm. dibuat semacam, kafe yang dikelola oleh UPTD Pantai Mhm. Losari dan sebagainya. Sehingga pada saat orang ke Pantai Losari, banyak yang bisa dilakukan di situ. Mhm. Ada pertunjukan budaya misalnya di setiap, Sabtu sore Iya, sampai Minggu sore, sehingga bule-bule yang datang, dia sudah tahu sudah ada tahu nih agenda ada ya? agenda Mhm, tetap di betul. situ. Mhm. Kemudian misalnya kita buatkan, tempat makan makanan tradisional khas Makassar dan sebagainya. Jadi, Mhm. Pantai Losari itu bukan hanya tempat untuk melihat sunset, tetapi bisa menjadi tempat untuk Mhm. bagaimana, orang merasakan bahwa pada saat dia ke Pantai Losari, dia akan merasakan suasana kota Mhm. Makassar, bisa menikmati itu. Kemudian kita berbicara terkait, polisi pantai Polisi ya. pantai. Jadi, di sepanjang pesisir pantai Kaidah, Mhm. itu sudah dibentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Mmm. Kelompok sadar wisata itu sudah mendapatkan agenda rutin dari Dinas Pariwisata untuk mereka diajarkan bagaimana yang pertama melayani tamu, Iya. kemudian bagaimana mereka menciptakan, suasana nyaman, aman, dan bersih di tempatnya. Karena Mhm. orang akan datang ke sana secara berulang pada Mhm. saat mereka datang ke sana, kemudian mereka yang pertama merasakan nyaman. Mhm. Pada saat dia nyaman, aman, dan suasananya bersih, insya Allah itu dari mulut ke mulut akan menceritakan bahwa, "Ayo kita ke sini, karena di sini Mhm. tempatnya bagus." Sehingga Mhm. memang kita harus mencontoh kepada budaya orang Bali, Kak. Iya. Di Bali, orang keluar malam sampai subuh pun itu orang merasa aman. Iya. Kenapa? Karena orang di situ sadar bahwa pada saat mereka menghormati, menjaga, kemudian membuat suasana aman, itu akan membawa berkah untuk mereka sendiri. Kenapa? Karena kotanya akan menjadi tujuan wisata yang paling
utama daripada kota-kota lain. Mhm. Mohon maaf, Makassar kita belum bisa mengatakan bahwa tempat paling nyaman. Iya, Kenapa? Karena masih banyak sekali kita melihat anak-anak betul, Anjal. ganjal, Iya. kemudian masih ada kita dengar begal, Mhm, masih banyak kita melihat copet, kemudian masih banyak orang minum-minum kemudian mabuk di tengah mhm, jalan. Nah, mhm. ini sebenarnya pada saat kota Makassar ingin dijadikan tempat tujuan utama untuk wisata, ini yang harus kita perbaiki paling pertama, Kak. Mhm, Harus dijadikan kota Makassar itu kota yang aman dulu, iya, kemudian nyaman, kemudian insya Allah akan menjadi tempat tujuan iya, wisata yang bagus. baik. Ini kan juga tentu sangat berperan untuk, PAD Kota Makassar ya, Betul, kalau target untuk tahun ini kalau tidak salah 2T ya? iya, Aha. Upaya yang sudah dilakukan oleh instansi terkait tentu saja, bersama dengan mitra teman-teman di DPD Kota Makassar ini akan, mencoba untuk cari inovasi agar, apa namanya, sektor pariwisata ini bisa punya sumbangsi yang besar untuk PAD. betul. Apa yang sudah coba difikirkan untuk ke depannya ini selain yang sudah disampaikan tadi? Iya, saya, melihat bahwa, kemarin itu kan Dinas Pariwisata juga sudah menganggarkan untuk pembuatan 2 Iya, kapal pinisi kan. iya, Dan ini, kita berharap bahwa dengan adanya kapal pinisi ini, mhm, apa namanya, ini sudah bisa menyumbangkan untuk pendapatan daerah juga. Tetapi iya, yang kita harus pikirkan bahwa, kapal pinisi ini mau gerakkan seperti iya, apa? Apakah hanya untuk, dipakai per event saja? mhm, Tetapi saran saya bahwa ini bisa dijual untuk masyarakat umum, sehingga orang-orang yang ingin menikmati, apa namanya, pesisir pantai di Kota Makassar, kemudian untuk menikmati makan malam kah, atau sarapan pagi, atau, apa namanya, ngopi-ngopi sore, itu kita bisa jual. iya, Sehingga ini bisa mendapat, apa namanya, menjadi pendapatan baru mhm, di Kota Makassar. Selain itu, semua objek wisata yang ada di Kota Makassar tuh yang tadi saya katakan, Kak, bahwa ini harus dimaksimalkan sehingga ini bisa, apa namanya, menjadi pendapatan baru di Kota Makassar. Contohnya tadi bahwa Pantai Losari harus kita sulap untuk bisa menghasilkan, mhm, bahwa jangan hanya, diperbaiki kemudian, dibiarkan begitu saja, tetapi kita harus bisa menjual apa sih itu Pantai Losari. Kemudian kan banyak objek-objek budaya lain juga yang bisa dijadikan tujuan utama untuk mhm, pariwisata sebenarnya. mhm, Kayak Benteng Rotterdam, iya, kemudian, di Lakang juga itu kan ada peninggalan iya, Jepang, mhm. itu semua kita bisa maksimalkan. Lorong wisata termasuk ya? Bisa menjadi potensi? Kalau saya Belum katakan belum, Kak. belum bisa ya? Mhm, Lorong wisata itu kan kita berharap bahwa, lorong wisata itu bukan hanya dicat-cat, mhm, diperbaiki, tetapi kan harus ada. iya, Cita-citanya Pak Wali kan harus ada, apa namanya, pembangkitan ekonomi dimulai dari iya, lorong. lorong, Saya harus katakan bahwa Pak Wali itu memang, inovasinya luar biasa, Kak. betul, Tidak bisa kita pungkiri. Sedikit kepala daerah di, Indonesia yang bisa menyamai betul, pikiran-pikiran beliau. Tetapi mohon maaf saya katakan bahwa tidak didukung oleh SDM, SDM di sekitarnya. Sehingga kami di DPR itu selalu, apa namanya, mengajak atau memberikan saran kepada Pak Wali, "Pak Wali, orang yang tidak bisa, ikuti langkah beliau, langkah ganti, Ki." iya, Kenapa? betul, Karena di Kota Makassar ini sebenarnya kita tidak kekurangan SDM, Kak. Banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang mau bekerja, yang mmm, harus sebenarnya kita manfaatkan atau kita pakai untuk mhm, bagaimana mengejar apa yang menjadi cita-cita Pak Wali Kota Makassar. Karena kalau kita melihat dari program beliau ini iya, sangat luar biasa, betul, tetapi mhm, ya mohon maaf tidak tidak dibarengi ya, dibarengi dengan kemampuan dari, kepala-kepala dinas iya. dan sebagainya. Memang kalau kita lihat inovasi Pak Wali ini luar biasa, Betul, tapi, tidak mampu dibarengi dan mungkin nanti akan terseleksi oleh waktu, harus iya, mereka-mereka ini yang kemudian memang ya harus ada pergantian begitu agar lebih ya, maksimal lagi. SDM yang, disiapkan untuk hal ini tentu juga sudah ada kerjasama mungkin dengan, Dinas Ketenagakerjaan ya untuk menyiapkan hal ini. Kemudian, para, UMKM ini yang membantu juga yang turut menopang bagaimana, situasi di sekitar destinasi wisata ini juga sudah mendapatkan pelatihan mungkin dari, Dinas Koperasi dan UKM. Kan ada program, Pak Wali juga, Makassar Kota Makan Enak.
Ini juga harus dijaga karena ini satu paket sepertinya ya dengan Betul. industri pariwisata kita. Kalau, Dinda sendiri melihat bagaimana untuk program ini, termasuk juga program Jagai Anata ini kan bisa melibatkan anak-anak muda karena energi yang cukup besar dari anak-anak muda di Kota Makassar ini bisa dilibatkan. Iya. Mhm, Kalau terkait, Makassar tempat makan enak, iya, itu sebenarnya dari dulu orang sudah tahu nih, sudah tahu, iya, orang sudah tahu nih, pada saat orang ke Makassar, ya pikirannya adalah kuliner. iya, Karena ya apa yang mau dijual lagi dari Kota mhm, Makassar sebenarnya. iya, Nah, sehingga memang untuk, apa namanya, jargon kota makan enak itu sebenarnya bukan hal yang baru, itu sebenarnya kita dari dulu-dulu juga sudah tahu nih. mhm, Nah, sekarang yang kita harus pikirkan ya itu tadi, bahwa apa yang harus kita bangkitkan dari, potensi wisata yang ada di Kota Makassar. Tidak usah muluk-muluk, Kak, kita selesaikan saja satu. iya, Misalnya fokus, mhm, Kodingareng dulu kita selesaikan tahun ini, iya, anggarkan seluruh anggaran dinas pariwisata misalnya untuk kegiatan fisik, mhm, larikan ke sana dulu. mhm, Selesai kita pindah, karena kalau terlalu banyak, Kak, tidak sampai fokus. 2, 3 periode wali kota juga nggak selesai. Iya, Makanya mhm, kita harus belajar untuk bagaimana fokus menyelesaikan mhm, satu dulu, kemudian kita pindah pindah mhm. pindah, Ke yang berikutnya. iya, Iya, saya ingat Pulau Kodingareng, Pulau Samalona, sampai yang dekat-dekat ada Pulau Kayangan. ada Pulau Kayangan, tapi Pulau Kayangan kan itu di swasta, Oh, sudah diswastakan. Oke. diswastakan, Mhm, sehingga memang pulau-pulau terdekat ini kita bisa maksimalkan mhm, mhm. Untuk pulau-pulau yang tadi itu sudah seperti apa? Pemerintah kemudian melihat apakah baru kemudian akan diprogramkan atau sudah ada terlihat, berjalan untuk, pembenahan di sana? Saya melihat belum ada, Belum Kak, belum ada? ada sama sekali, apa namanya, perencanaan untuk melakukan itu. Mhm, Makanya saya sangat sayangkan karena itu tadi, bahwa kalau cuman event, nggak ada habisnya mhm, dan tidak ada manfaatnya untuk jangka panjang. mhm. Sehingga memang setiap kepala dinas seharusnya punya, apa ya, punya inovasi yang nantinya akan dikenang oleh seluruh warga Kota Makassar. Misalnya si kepala dinas A, "Oh ini di zamannya tawa si Iya, ini. si ini. Oh ini di zamannya si ini," dan itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Tetapi kalau event kan selesai hari ini, ya paling ceritanya 2 3 hari Mhm. itu sudah hilang. Mhm, mhm. Dan ketika melihat kondisi saat ini memang sudah terlihat seperti itu ya, bahwa ada Iya, perubahan untuk, potensi wisata kita, destinasi iya, wisata kita yang ada di Kota Makassar. Oke, Makassar kota inklusif, ini kan juga ada ya bahwa, kota ramah untuk semua. Jadi, dalam hal ini tidak ada lagi perbedaan, kepada semua masyarakat, bahkan saudara-saudara kita, kaum disabilitas ini kemudian sudah boleh ikut berperan serta di iya, sini, terutama juga untuk mendapatkan pelayanan publik. Nah, ini harus semua sama. Kalau kemudian, berkaitan dengan potensi wisata, adakah, pikiran, adakah kemudian, kira-kira program yang kemudian, boleh, merekrut mereka juga untuk kemudian bisa ditempatkan di, sektor-sektor yang mendukung, potensi pariwisata ini? iya. Saya harus mengatakan bahwa, di era Pak Wali ini, Pak Dhani ini memang, semua mendapatkan hak dan Iya. pelayanan yang sama, saya Mhm, harus akui itu. mhm, Sehingga, kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa, ada, apa namanya, ini teman-teman disabilitas atau apa, tetapi Pak Wali saya lihat selalu melihat dengan kemampuan dari, person to person-nya. Pada saat ada teman-teman dari, disabilitas yang mempunyai kemampuan untuk itu pasti akan diberdayakan, Kak. mhm, Sehingga memang, butuh banyak sumbangan pikiran dan sebagainya dari seluruh warga Kota Makassar untuk bagaimana terlibat langsung dalam, memajukan potensi wisata yang ada di Kota Makassar. mhm. Makassar Kota Festival Tepian Air. Ini Iya, juga kan ada. betul. Ini bagaimana nih untuk realisasinya? Iya, itu kan sudah kita lihat bahwa Mhm, hampir di setiap 3 bulan ya, dilakukan event-event, apa namanya, konser dan sebagainya di Anjungan atau di Trans Studio atau di Mall People. Itu sangat menarik juga untuk bagaimana, apa namanya, meningkatkan kemampuan teman-teman anak-anak muda di Kota mhm, Makassar untuk terlibat dalam pengembangan-pengembangan, kegiatan festival di Kota mhm. Makassar, begitu, Kak.
Oke. Kalau kita lihat ini begitu banyak programnya Pak Wali yang sudah Ya, kita sebutkan tadi. Tentu untuk mendukung semua bagaimana, sektor kepariwisataan kita, kemudian berjalan, lebih maju lagi dibandingkan kemarin-kemarin. Kalau misalnya adakah data yang, Adinda ketahui, Kota Makassar ini sebenarnya, apa namanya, wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara, seberapa banyak sih yang melirik Makassar ini selain misalnya memang, mereka datang karena kota transit untuk menuju ke kota yang lain, seperti apa? ya, saya lupa Kak. Tadi Iya, begini, mhm, Makassar juga sebenarnya selama ini mhm, kenapa tidak bisa mendapatkan bantuan dari, anggaran nasional, mhm, karena Makassar itu tidak punya payung hukum atau peraturan daerah untuk mendapatkan itu. mmm, Sehingga sayang sekali, saya baru tahu karena saya baru pindah ke Komisi Komisi B, B di 2 tahun setengah kemarin, sehingga, kami teman-teman di Komisi B beserta pemerintah kota bersepakat untuk kemarin merampungkan perda ada, terkait rencana induk pariwisata daerah. mhm, Nah, insya Allah juga kita akan berharap bahwa dengan selesainya perda ini, bahwa kita sudah memiliki payung hukum untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat, ini akan menjadi, energi atau energi cas baru, ya, untuk bagaimana, destinasi wisata yang ada di Kota Makassar tidak hanya dibiayai dari, keuangan daerah, mhm, tetapi sudah bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Sehingga dalam perda ini akan ada turunannya namanya RIPO. mmm, Itu yang akan mengatur terkait, peta-peta terkait Kota Makassar itu seperti apa. mmm, Jadi kalau orang dari luar sudah tahu, misalnya, mereka mau kuliner, oh kuliner itu di kawasan bagian ini, sini. Kemudian mereka mau, wisata pantai itu mhm, ini loh yang bisa mmm, kita dapatkan. Kemudian, lokasi budaya, kemudian dan lain-lain akan diatur dengan rapi, tertib, mhm, dan teratur. Sehingga insya Allah Kota Makassar ini setelah, mempunyai produk hukum ini yang tadi ada Riparda, iya, akan ada turunan yang namanya Ripo, ini akan lebih teratur untuk, apa namanya, objek-objek wisatanya. mmm, Terkait untuk, jumlah wisatawan, Kak, mhm, itu banyak sekali. Tetapi ya kita katakan tadi bahwa Makassar untuk sementara ini hanya menjadi kota transit. mhm, Karena kita melihat bahwa dengan banyaknya orang yang datang ke Makassar, itu, perputaran atau pendapatan penghasilannya itu tidak terlalu meningkat iya, dalam segi pariwisata. Karena mereka hanya singgah sehari, kemudian mhm. mereka pergi ke tempat destinasi wisata, kemudian dia pulang sehari, paling makan, belanja, tapi tidak banyak, kemudian dia pulang Pulang lagi. kembali lagi ya. Berarti ini PR besar ya bagi kita untuk kemudian Betul, bagaimana kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ini kemudian bisa, banyak, jumlahnya, datang ke Kota Makassar. Iya, kalau kemudian, melihat juga bagaimana, kemudian program-program yang sudah ada, termasuk juga misalnya ketika, industri, pariwisata ini dikembangkan, kearifan lokal juga ini harus dijaga, karena memang ini menjadi identitas kita. Menurut Adina sendiri dengan, semakin berkembangnya potensi wisata ataupun kepariwisataan di Kota Makassar ini, mampukah kemudian kearifan lokal ini tetap dijaga? ya yang saya katakan tadi Kak, bahwa itu harus Kak, Iya, itu harus. Kita harus bercontoh ke Bali, Kak, ya. mhm, Kenapa Bali bisa bertahan mhm, untuk menjadi, tempat tujuan wisata utama, karena mereka mempertahankan kebudayaannya. Mereka selalu mempertontonkan bagaimana tari-tarian Bali, iya, kemudian bagaimana mempertahankan adat-adat Bali, mhm, kemudian di Jawa juga begitu, mereka mempertahankan tontonan Ramayananya dan sebagainya. Makanya tadi sampaikan bahwa Pantai Losari, Kak, harus dibuatkan semacam iya, miniatur Kota Makassar. Sehingga pada saat orang ke Pantai Losari, bisa nonton misalnya mhm, tari-tarian apa, kemudian makan makanan tradisional apa, dan sebagainya. Sehingga begitu orang ke Pantai Losari, dia langsung tahu, oh Makassar seperti ini. Sehingga memang untuk menjadi tujuan utama wisata, Kak, yang paling utama yang harus dipertahankan adalah kebudayaannya, kearifan lokalnya. mhm. Nah, itu yang sangat disayangkan ya, Iya, tidak kemudian terfikirkan, padahal sebenarnya Benteng, Rotterdam, Rotterdam. itu kan bisa setiap hari ada agenda di sana. Betul. Jadi kemudian ketika kita ada, keluarga, teman yang ke Makassar, sudah tahu, oh
bawa ke sana. Kalau Betul, sekarang mau bawa ke sana juga kosong, ya. nggak ada apa-apa yang terlihat. Jadi ya itu dia memang harus, seperti itu. Nah, Dinda ini kan, sosialisasi perda juga ini sudah sering kali dilakukan termasuk, perda yang tadi yang baru saya dihasilkan untuk pariwisata apa sudah disosialisasikan? Sudah, Kak. Sudah ya? Sedikit, bagaimana isinya? Iya, jadi, isinya itu secara umum di situ sudah mengatur terkait, letak-letak tempat Mhm, wisata iya, sehingga itu akan dipertahankan. Misalnya Kak, di wilayah Sumbawa ya, mhm, itu menjadi, tempat penjualan emas. Jadi iya, nanti setelah itu, berlaku, itu tidak boleh ada muncul usaha lain di selain sana, itu, sehingga ini mhm, akan tertata rapi semuanya. Sehingga, Riparda itu sebenarnya, payung besarnya Kak, belum terlalu mengatur secara teknis, tetapi ini sebagai, payung hukum atau kekuatan kita untuk bagaimana bisa mendapatkan bantuan dari, APBN, mhm, seperti itu. mhm. Oke, kita sudah di akhir perbincangan ini, Siap, Adinda. Apa yang mau disampaikan, ke pendengar terutama juga dengan ini saya mengutip sendiri memang komitmen bahwa, dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kota Makassar ini, selalu ada ya dari teman-teman di betul. DPRD Kota Makassar. Silakan. Iya, jadi, kita harus banyak belajar ya. Saya Mmm, ingin mengajak ke seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa kita semua harus terlibat, iya, dalam bagaimana memajukan potensi wisata yang ada di Kota Makassar. mhm, Karena Makassar ini bukan hanya tanggung jawab dari teman-teman apa namanya, Dinas Pariwisata atau pemerintah kota dan teman-teman DPRD Kota Makassar, tapi, eee Kota Makassar ini menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjaga kemudian memajukannya. Sehingga ayo kita menciptakan Kota Makassar kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang bersih, dengan tidak meninggalkan kebudayaan dan kearifan lokal kita, sehingga seluruh, para turis baik itu, mancanegara maupun lokal tertarik untuk ke Kota Makassar untuk bagaimana menjadi tujuan wisata mereka, tidak hanya menjadi kota transit, iya, tetapi mereka stay di Kota Makassar untuk bagaimana menikmati mhm, Kota Makassar mulai dari kulinernya, mhm, kekayaan alamnya, dan keramahan dari, mmm. warga Kota Makassar, Mhm, seperti keramahan itu. sudah ada, tapi Iya, kemudian, mungkin, dinas terkait, dinas sosial untuk Anjal, Gepeng, ini betul, masih iya, punya PR besar untuk kemudian bisa menertibkan dan satu lagi warga Makassar juga harus, punya rasa memiliki Makassar yang besar ya, betul, ketika ada infrastruktur yang dibuat, dijaga, jangan sampai dijaga, dirusak. Nah ini yang banyak terlihat kalau kemudian waduh sayang sekali sudah baru berapa lama sudah, terlihat sudah mulai rusak. Jadi PR siap, kita semua menjaga Kota Makassar karena kita bermukim di Makassar, domisili di Kota Makassar, dan beraktivitas di Makassar. siap, Kak. Baik, terima kasih Adinda saya Ari Ashari Ilham, selamat bekerja. Terima Ini kasih, mungkin untuk, program berikutnya masih akan lanjut ya? insyaallah. Oke, semoga diberikan kemudahan, dilancarkan untuk aktivitasnya dan terima kasih untuk pendengar Gama FM 93,7 dan juga penonton channel YouTube kami, Media Kreatif Official. Saya Ida Fahri dan Ari Asari mohon diri, sampai jumpa.